Ya, memang masih terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando yang kemudian saat ini menjadi hal yang patut dikritisi. Ketika lagi-lagi bahwa media sosial menjadi akar permasalahan peristiwa pengeroyokan pemukulan terjadi. Memang sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi di beberapa wilayah pemirsa. Berawal dari cekcok ribut di media sosial, berakhir dengan pertemuan dan saling baku hantam. Dan ketika ini terjadi untuk Ade Armando, memang ada aspek politik yang tidak bisa terpisahkan. Tapi malam hari ini akan kita kupas tuntas pemirsa fenomena sosial seperti ini, bahkan juga akan saya tanya kepada kuasa hukum. Apa motif Ade Armando berada dalam sebuah aksi demonstrasi yang mana aksi demonstrasi tersebut memang sudah terbentuk massa yang homogen dengan berbeda pandangan politik dari Ade Armando. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Bang Reza Indragiri sudah hadir bersama saya di sini, merupakan psikolog forensik kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saat ini saya juga sudah tersambung dengan kuasa hukum dari Ade Armando, yakni Mas Aulia Fahmi. Mas Aulia, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat ya Mas Ismail Fahmi, pendiri dari Drone Emprit yang melihat aktivitas sosial media per malam hari ini seperti apa. Tapi mungkin saya ke Mas Aulia Fahmi. Mas, ini saat ini kan tersangka sudah ditangkap 7 orang, ada beberapa yang masih DPO. Tapi saya masih bertanya-tanya untuk orang yang sempat dikatakan menjadi pemicu awal meneriaki Bang Ade Armando dengan istilah penista agama buzzer, itu sampai sejauh ini sudah diketahui belum identitasnya? Ya, gini. Jadi yang pertama saya perlu jelaskan bahwa Ade Armando ini selaku ketua dari organisasi PIS, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Dia mendatangi DPR karena pada konteks demonstrasi penolakan wacana 3 periode itu, Bang Ade Armando itu sepaham dengan mahasiswa. Itu yang paling utama. Nah, ketika kedatangan dia ke DPR, ya sempat beberapa hampir 1 jam, itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, masalah itu muncul ketika Ade Armando sedang diwawancara oleh beberapa wartawan, kemudian di pertengahan wawancara itu mulai ada ibu-ibu yang meneriakan buzzer, gitu. Ini buzzer, diteriakan penista agama. Nah, kemudian satu persatu orang-orang itu ada yang mengerumuni. Nah, ketika melihat kondisinya terindikasi sudah tidak kondusif, maka Ade Armando berusaha untuk keluar dari kerumunan. Nah, saat keluar dari kerumunan itulah terjadi kontak fisik ya, dari orang yang tidak dikenal. Nah, kita tidak bisa melepaskan antara perbuatan kontak fisik itu, pemukulan, penginjakan, pelecehan sampai membuka celananya, mengarak gitu. Ya. Nah, dengan awal pertama ada yang meneriakan, banyak yang meneriakan buzzer, banyak yang ada juga yang meneriakan penista agama. Nah, kita berharap, kita jangan hanya melihat pada sisi ketika Ade Armando dipukuli, dikeroyok, gitu. Tapi awal pencetusnya juga harus ditindak juga, supaya besok-besok orang nggak semena-mena main klaim ketika tidak suka, ketika berbeda pandangan, ketika tidak sepemahaman, dia main mengklaim orang itu dengan konotasi yang tidak baik. Itu intinya. Oke, ya ditahan dulu Mas Aulia, karena memang saat ini saya ingin menekankan bahwa apakah benar ketika saya baca di media sosial ada beberapa pihak masyarakat ini mempertanyakan motif Bang Ade Armando berada dalam aksi demonstrasi atau berada di tengah-tengah demo. Mungkin saya tanyakan kepada Mas Ismail Fahmi, sempatkah ada sentimen negatif terkait mungkin apakah ini menjadi sebuah settingan bahwa Ade Armando berada dalam sebuah aksi demo ini memang untuk tujuan tertentu? Itu seperti apa? Nanti mungkin akan saya tanyakan kembali dengan kuasa hukum. Ya, benar, Pak. Ada tendensi seperti itu ketika isu jadi ramai, kemudian banyak simpati muncul, banyak yang menyalahkan pelaku. Dan biasa di media sosial itu selalu ada pendukungnya, ya. Dari pro dan kontra ada pendukung. Dan kemudian coba mereka biasanya trennya itu sama, dari pro dan kontra itu dicari-cari kira-kira alasannya apa yang bisa dipakai untuk melakukan kontra narasi. Ya. Dan salah satunya adalah mereka membangun semacam
Nah, ceritalah kayak gitu kan, dugaan ya. Kenapa sih Ade Armando ada seperti itu? Jangan-jangan memang sengaja disetting, jangan-jangan sengaja dipakai untuk menutupin demonstrasi mahasiswa dan seterusnya. Jelas ini memang tidak benar ya, kalau saya lihat semua kejadian tak terencana, tapi narasi-narasi ini semacam ini ada. Ya, baik. mereka mempertanyakan. Oke, kalau Bang Aulia sendiri ini bagaimana untuk memberikan komentar terkait ada pernyataan di publik atau anggapan di publik, logika di publik seperti itu? Iya begini, kalau tadi disebut ada narasi dan kontra narasi, kalau itu berkembang di media sosial, biarkan itu berkembang di media sosial. Opini dilawan dengan opini. Ada orang berbeda pendapat dengan Ade. Kita ambil contoh gini, ada juga banyak tokoh yang tidak selalu tidak sepaham dengan Ade Armando. Kita sebut aja nama Rocky Gerung, ada Haikal Hasan. Ketika Ade Armando memberikan statement yang mungkin pemahamannya berbeda dengan pemahaman dia, silahkan gunakan kontra narasi itu. Nah, kalau mau dihubungkan dengan permasalahan ini situasi yang berbeda. Ketika di medsos dengan ketika di lapangan dia terjadi pemukulan, terjadi provokasi. Ini dua hal yang berbeda. Jangan juga disangkut pautkan. Jangan juga sampai ada anggapan bahwa ada pembenaran ketika memukul orang karena perbedaan itu benar. Gitu-gitu ya kita tidak mau. Mungkin karena ini menjadi sisi terakhir untuk Mas Ismail Fahmi. Kalau malam hari ini bagaimana Mas Ismail Fahmi? Tren di sosial media, sentimen yang terbentuk seperti apa? Apakah masih terbentuk bahwa semacam pembenaran untuk peristiwa pemukulan terhadap Bang Ade Armando atau bagaimana? Jadi ini menarik saya lihat trennya ya, sejak isu Ade Armando naik. Itu tren percakapan tentang 3 periode itu turun drastis. Sampai sekarang pun juga sama, tren percakapan Ade Armando memang turun ya, tapi masih cukup tinggi, lebih tinggi dari 3 periode. Dan ini sebetulnya kan isu 3 periode itu bisa menyatukan ya antara mereka yang pro dan kontra, karena sama-sama banyak yang kontra. Ade Armando pun juga sama, hadir di sana kontra. Tapi memang kejadian Ade Armando itu menutupin itu semua hingga hari ini. Ini yang kalau saya pribadi khawatir sebetulnya, lebih khawatir. Kenapa? Ternyata polarisasi antara, saya lihat percakapan Ade Armando ya, polarisasinya sangat kuat. Antara yang pro dan yang kontra. Masing-masing membangun narasinya, masing-masing membangun pembenarannya sendiri. Dan ini kalau terbawa terus sampai ke depan, masing-masing memanfaatkan inilah kayak gitu dengan narasinya masing-masing. Ini bisa jadi polarisasi yang kita sudah khawatirkan, bisa semakin parah ini ke depan ini. Jadi saya kira saya pribadi cukup khawatir dengan situasi yang ada sekarang. Oke, baik. Ditahan dulu Mas Ismail Fahmi. Mungkin ini yang saya tanyakan kepada Bang Ade Armando. Ada yang beranggapan bahwa saling kritik ini ketika mungkin ke Mas Reza Indragiri terkait Bang Ade Armando. Ada yang beranggapan bahwa kritik ini mungkin hanya sebatas media sosial, tapi tidak menyentuh secara fisik. Tapi ternyata terbantahkan terjadi di lapangan dari aksi demo terhadap Bang Ade Armando. Ini bagaimana? Separah itukah kemudian kebencian dari media sosial sampai berani memukul orang? Disclaimer dulu ya, apapun alasannya saya berada pada posisi tidak membenarkan ada tindakan kekerasan, apalagi kekerasan secara fisik. Saya sepakat bahwa pertarungan intelektual, pertarungan gagasan harus dilangsungkan, tapi pertarungan fisik harus kita batasi di ring tinju saja. Itu pertama. Yang kedua, selama ini kita sudah akrab dengan istilah cyber sex, cyber bully, cyber terrorism, dan cyber stalking dan segala macam. Istilah-istilah itu diperkenalkan kepada publik, kepada kita sebagai indikasi bahwa ternyata dunia cyber itu adalah nyata. Letupan emosi di dunia cyber itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Terlebih by nature, lalu lalang informasi, lalu lintasnya pesan atau percakapan di media sosial itu kan harus compact. Jumlah karakternya dibatasi. Kemudian walaupun jumlahnya dibatasi tapi kedatangan pesan-pesan baru itu sangat deras. Sekarang kita bayangkan, dalam ruang percakapan yang amat sangat terbatas jumlah karakternya itu, mungkinkah orang untuk menyampaikan gagasan secara utuh? Saya pikir tidak. Yang paling mudah adalah bagaimana melampiaskan luapan emosi. Itu yang paling mudah. Dan pada saat yang sama, luapan-luapan sejenis itu juga datang sangat derasnya. Ini penanda bahwa sekali lagi yang disebut sebagai dunia maya, dunia cyber, media sosial itu ternyata memang punya potensi bagi terjadinya ledakan psikologis yang kurang lebih sama dengan dunia nyata sehari-hari. Nah, kenapa kemudian ada pertarungan di dunia, katakanlah dunia cyber yang berlanjut ke dunia nyata? Ya itu juga udah sering. Anak-anak SMA, mereka tawuran terlebih dahulu di online, tidak puas bertarung di online, berlanjut ke jalanan. Ini pun sudah terjadi.
Nah, cuma ini barangkali sebuah spektrum yang saya pikir ekstrim, bahwa kita tidak membayangkan akan ada terjadi tindakan ekstrim sedemikian rupa, brutal sedemikian rupa, kendati by nature situasi unjuk rasa memang rentan bagi terjadinya perilaku-perilaku eksplosif. Oke, iya, karena saya masih penasaran, mungkin satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Ismail Fahmi. Untuk saat ini, bagaimana presentase dari cuitan yang terbelah di masyarakat? Berapa persen yang pro terhadap peristiwa pemukulan, ataukah memang masih ada menyinggung terkait cuitan-cuitan kontroversial dari Bang Ade Armando yang dianggap ini menjadi alasan banyak yang nggak suka, banyak yang kemudian ingin melakukan aksi pemukulan, seperti apa? Kalau saya lihat dari gambaran pembelahan itu hampir 50-50 saya kira. Ya, sama-sama kuatnya di antara mereka. Dan makanya di sini sangat berbahaya karena ketika pembelahan itu hampir sama kuatnya, kan ini sama-sama merasa punya pendukung. Seperti yang disampaikan Mas Indra tadi, cuitan-cuitan pendek-pendek ini di antara makin banyak orang, ya, mereka merasa benar, ya, merasa ada di ruangan sendiri. Meskipun pendapatnya itu salah, tapi karena pendukungnya banyak, jadi merasa benar juga gitu. Jadi ada satu cuitan kemudian mendapatkan retweet yang sangat tinggi, dianggap sebagai suatu kebenaran di dalam kelompoknya. Dan ini sangat berbahaya saya kira, dan menurut saya ini perlu ada semacam bridging. Di dalam polarisasi biasanya kan harus ada jembatan, ya. Dan ini saya lihat belum ada jembatan, mungkin ke depan itu harus dipikirkan bagaimana menjembatani kasus ini, Ade Armando ini ke depan. Kalau tidak, ini polarisasi makin kuat. Baik, terima kasih Mas Ismail Fahmi. Sesaat lagi mungkin saya akan tanya kepada Mas Aulia, apa yang kemudian akan dilakukan oleh seorang Ade Armando pasca peristiwa pengeroyokan? Karena informasi yang kami atau media sempat himpun bahwa ada statement bahwa akan semakin gila terkait peristiwa pengeroyokan terjadi terhadap Bang Ade Armando, atau Bang Ade Armando akan semakin marah. Ini bagaimana? Apakah nanti akan muncul lagi gelombang kebencian yang terjadi? Sesaat lagi.